Selamat malam pemirsa dan juga Tribuners dan Sobat WK dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Joanita Ari, dan rekan saya Ahmad Sabran. Ahmad Sabran ya? Iya. Belum ganti nama? Belum. Baik, malam ini kita ketemu lagi di acara edukasi seksual ya Bung Sap. Betul. 2 SKS lagi di tiap malam Jumat, benar. Kamis malam ya. 3 SKS kadang-kadang. Dengan 3 narasumber SKS. terbaik kita Dr. Binsar Martin Sinaga. Selamat malam dokter. Selamat malam Mbak Ari, Mas Sabran. Ya, sehat-sehat ya. Sehat, Pak Oke. Dokter. Kena macet nggak dok kesini tadi? Ya lumayan lah, macet demo. Demo. Demo sana di DPR. rumah Dewan. Wah, DPR. Langganan demo ya, Dok? Langganan demo. Asal jangan salah satu pasangan suami istri aja yang demo Iya, ya. Dok. bah. Karena kita pas banget nih temanya Iya. hasrat seks pada wanita drop. Drop. Pasti Pasti disertai disertai dengan vagina, vagina kering. betul. Apakah ya selalu begitu ya dok? Selalu. Oh ya. Oh. Jadi saya sering ngomong, ya sering bicara bahwa kalau wanita seksnya turun, ya apalagi pada kondisi pasca menopause, pasti vaginanya kering. Jadi buat pembaca Tribun yang wanita, kalau hasratnya drop, lalu akan disertai vagina kering pasti. Hati-hati vagina kering. Karena apa? Mas Sabran, vagina kering tahu nggak? Kan nggak punya vagina toh. Nggak punya, Kering itu betul-betul kering Bari. Jadi begitu penetrasi penis dari pasangannya, sakitnya luar Lu biasa. ngilu ya dok jadinya? Ngilu. Saya dengar aja ngilu. Karena seperti disayat-sayat. Itu kenapa penyebabnya dok? Seperti Ini. Jadi kita perlu tahu patofisiologi dari yang namanya vagina, ya. Vagina itu organ reproduksi wanita, sangat dipengaruhi oleh namanya kadar hormon estrogen, ya. Kalau estrogennya bagus, pembuluh darahnya bagus, maka suplai darah ke vagina itu bagus. Nah, dinding vagina itu banyak pembuluh darah, Mas Sabran, Mbak Ari. Ya. Ya, dinding. Nah, pada waktu darah itu masuk mengalir, pembasahan itu akan keluar. Pada waktu dia mengalami perangsangan. Nah, pertanyaan berikut, apakah wanita bisa terangsang? Ya bisa. Tetap Bertahun-tahun ya ada mitos wanita libidonya di bawah Laki-laki. laki-laki. Salah. Jadi buat pembaca Tribun, Warta Kota saya harus kasih tahu nih, ya. Libido pria dengan libido wanita sama. Ya, sama. nggak ada yang lebih besar, ada Nggak yang lebih kecil ya, ada. Dok, ya? Wah, pria lebih besar libidonya dibandingkan wanita. Wanita di bawah, itu salah. Salah besar, ya. Sehingga pada waktu libido ada dan hasratnya meningkat dan akhirnya dia terangsang, sehingga pembasahannya meningkat, ya. Selayaknya wanita yang sehat. Tetapi kalau dia vaginanya kering, ada sesuatu. Yang paling utama adalah apa, Mbak Ari? Karena hormon. Hormon dari wanita estrogen itu. Karena usia juga nggak sih dok? Nah, ini pertanyaan bagus, super sekali. 3 SKS nggak sia-sia ya. Bisa kumlot ya dok? Jadi wanita mengalami vagina kering, estrogen turun sebagai penyebab utama, terutama pada wanita pasca menopause, Mbak. Oh baik. Tetapi apakah wanita yang masih reproduktif, masih usia mens, bisa nggak estrogennya turun? Sangat bisa. Nah, karena apa? Karena penyakit. Penyakit apa? Gangguan di organ reproduksinya. Saya harus bilang buat pembaca Tribun dan Warta Kota, kalau Anda mengalami vagina kering, Anda masih usia reproduktif, masih menstruasi, berarti ada problem. Nah, problemnya apa Mbak Ari? Problem di organ reproduksi, contoh di ovarium, di rahim, yang menyebabkan kadar estrogennya drop. Ya. Nah, apalagi yang mengalami operasi, pengangkatan rahim, pengangkatan indung telur, yang Payudara termasuk nggak? enggak, Oh beda ya. histerektomi, ya, itu akan mengakibatkan vagina kering. Karena apa? Estrogennya kurang. Jadi kurang dalam artian tidak mencukupi untuk pembasahan di vagina, untuk hasrat seks,
untuk siklus seksual ini loh. Kan ada namanya sexual cycle tuh ada, siklus seksual tuh ada. Fase-fase dalam hubungan seks itu harus dipenuhi dengan caranya bagaimana? Hormonnya harus cukup supaya vaginanya basah, terima penetrasi yang namanya penis pasangannya. Kalau itu kurang, entahkah karena umur, pasca menopause, hormon berkurang, atau entahkah karena sakit yang akan mengakibatkan vaginanya kering. Dok, kalau dibandingkan misalnya di mulut ya dok, kita kan ngeliat makanan suka ngiler juga tuh, Iya. Dok. Nah, air liur meningkat, itu sama nggak sih dok kelenjarnya dok? Ya beda. Beda ya dok? Ya apa lu sabrang pikir melihat Melihat penis, melihat perempuan yang ngiler gitu. perempuannya ngiler gitu. Beda ya, Dok? Terus wow, ngelihat cowok cakep begitu. Wow, vagina basah. Enggak. Oh, Beda beda ya ya, dok? beda saluran juga lah dok ya. Beda. Beda. Jadi kadang-kadang orang tuh berpikir, wah, nah sehingga begini Mbak Ari. Ada banyak yang bertanya sama saya, kalau sudah vagina kering, akhirnya mereka meludah. Diludahi. Pasangannya meludah. Heeh. Meludah ke Pakai dalam air liur, vagina. iya. Jadi istilahnya dibasahin dengan air liur. Bisa nggak Mas Sabra? Iya, Nggak itu ngaruh ya? gimana tuh dok? Ya nggak bisa lah. Beda ya dok? Beda. Memang sifatnya itu serous, bahasa apa ya? Serous itu cairan yang tidak kental, vagina. Tapi beda lah. Satu di mulut, satu di liang sanggama. Iya. Organ reproduksi beda. Makanya hari ini jalan pintas banyak diciptakan gel. Banyak dijual toh Iya. gel-gel untuk Pelumas. yang namanya pelumas untuk vagina. Pertanyaannya membantu? Ya membantu Mbak Ari. Olive oil bisa nggak sih dok? Nah, Kan ini banyak yang dia. nanya tuh dok begitu. Kembali lagi nih, 3 SKS toh. Minyak zaitun, minyak olive oil, minyak bunga matahari, apapun Minyak kelapa. itu Minyak rambut jangan-jangan ya dok ya. jangan dikasih. Jangan. Karena itu iritan. Jadi pembaca Tribun yang pria, yang istri atau pasangannya sudah mengalami vagina kering, jangan dikasih air liur, minyak-minyak. Minyak-minyak itu minyak zaitun, olive oil. Ya, Beda lah ya beda. dok ya. Beda. Iritan. Mengiritasi dinding vagina. Ada pengaruhnya juga ke penisnya nggak sih dok kalau misalnya pakai minyak-minyak yang Tidak ada pengaruh ke penis, cuman kasihan si wanitanya. oh baik, lebih di wanitanya Dindingnya ya, dok, itu ya. akan mengalami iritasi. Oke. Kasihan. Sakit ya dok ya? Ngilu dengernya saya. Sakit, bener sakit. Karena kita perlu ketahui vagina tuh pH-nya 2. Asam sekali. Oke. Pertama, gelap. Sehingga perlakuan salah terhadap vagina dindingnya akan mengakibatkan iritasi atau peradangan dari dinding vagina karena gelap. Mudah ditumbuhin apa Mbak Ari? Jamur Bakteri dan jamur. Sehingga mudah yang namanya vulvovaginitis, keputihan, Pektai candidiasis, gitu, ya kayak gitulah pektai katanya ya. Ini kan, nah itu. Terus gini dok, tadi kan dokter bilang karena hormon estrogennya kan turun Ya. ya. Kira-kira menurut dokter tuh ada nggak sih untuk cara mendingan mungkin dia harus makan, maaf nih dok, kayak kambing Alami gitu Iya, ya, nggak gitu. ada. Atau makan biji-bijian yang banyak Nggak gitu. ada. Oh jadi memang harus Fitoestrogen ternyata tidak terbukti sebagai salah satu makanan untuk mensupport pemulihan kadar estrogen. Tidak bisa Mbak Ari. Jadi tidak ada fitoestrogen, tidak ada fitoandrogen. Ya, jadi herbal tuh nggak ada. Belum sampai hari ini. Entah ke depan ditemukan, ya kita nggak tahu. Iya. Tapi sampai hari ini belum bisa kita katakan ada sumber makanan alami sebagai sumber untuk pemulih kadar estrogen atau kadar hormon testosteron. Belum ada. Oke. Dok, kalau ini dok, kan ada sabun-sabun khusus kewanitaan. Ya, dok. Nah, sabun itu sirih, ya. pengaruh nggak dok? Bisa bikin kering juga nggak dok? Enggak. Enggak ya? Jadi kalau sabun sirih, sabun-sabun apapun namanya desinfektan, dia itu membersihkan Mas Abran Bari. oh malah nggak apa-apa dipakai. Iya, itu kan dia membersihkan dindingnya. Tapi pertanyaan berikut, kalau begitu cairan tuh dari mana? Saya sudah ngomong tadi dari pembuluh darah di dalam dinding vagina.
Begitu suplai darah bagus, dia keluar. Keluar dia, merembes. Apa merembes ya? Merembes. Merembes. Keluar dari dinding vagina itu. Membasahi dinding vagina. Ya. Dan ada satu penelitian itu bahkan kalau dia bagus banget, itu seperti orang kencing. Oh, basah sekali ya, Dok? Basah sekali. Oh. Makanya, Becek berarti ya, Dok? makanya ada banyak mitos di luaran sana. Ini buat para pembaca Tribun dan Warta Kota. Ada banyak mitos. Apa tuh, Dok? Vaginanya becek. Nanti abis itu kalau becek katanya nggak bagus. Habis itu makan nanas. Ya dihindari Dari makan makan nanas. ya. Makan Dihindari ketimbun, dihindari makan nanas supaya nggak becek. Saya sering ngomong kalau vagina becek itu bagus. Apalagi sampai usia lanjut pasca menopause masih becek, bagus banget. Berarti kadar estrogennya bagus dan akhirnya apa? Kondisi organ tubuhnya bugar. bugar. Oke. Terus kalau misalnya vagina kering itu, mungkinkah sih, Dok, terjadi pada usia-usia produktif? Berarti kan kalau tadi kan dokter bilangnya menjelang menopause Iya. sebagian besar ya. Ya, Tapi kan era sekarang ini kan banyak yang juga mengeluhkan hal itu, Banyak pasangan-pasangan sekali. muda itu. banyak Gimana, sekali. Dok? Jadi gini, buat pembaca Tribun Warta Kota yang usia reproduktif para wanita, saya bilang sekarang problemnya adalah pada wanita usia reproduktif tapi dia mengalami namanya vagina kering, penyebab utama adalah adanya gangguan di organ reproduksi itu pasti Bari. Sehingga menyebabkan kadar estrogennya menurun. Saya sudah ngomong di awal talkshow kita, kadar hormon estrogen menentukan pembasahan vagina. Oke? Oke. Kalau kadar hormon estrogennya turun karena sakit penyakit pada seorang wanita pada usia reproduktif, dia bisa menyebabkan namanya vagina kering. Ya. Lalu pertanyaan berikut, selain dari penyakit apa? Mungkin bisa disebabkan oleh faktor psikologi. Oh, baik. Selalu ada kita berpikir karena problem psikologi dapat memperberat gangguan seks yang sudah ada, Mbak Ari. Pasti. Jadi kembali saya katakan ya, namanya vagina kering itu memang banyak terjadi pada usia post menopause. Tapi bukan berarti tidak bisa terjadi pada usia reproduktif itu aja. Terus tadi yang satu lagi ya, Dok, terakhir. Ya. Tadi kan dokter bilang mungkin bisa diberikan gel yang bisa dibeli di marketplace gitu ya, Ya. Dok. Kira-kira kalau untuk yang dijual-jual bebas itu aman nggak sih, Dok? Atau memang harus ada rekomendasi dari Ya. dokter? Kalau saya barang atau yang namanya gel untuk vagina itu aman, ya. Jadi pembaca Tribun Warta Kota tidak usah takut bahwa gel vagina itu memang sudah aman sesuai dengan vagina, pH-nya asam, aman digunakan, tidak mengiritasi. Ya, jadi bukan ludah, bukan minyak-minyak, bukan salep-salep apapun bentuknya untuk dipakai di dinding atau di bagian vagina itu, bukan itu. Tapi ada gel khusus, ya, dan saya tidak boleh sebutkan namanya. Banyak ya di marketplace, ya, Sabran pasti tahu toh. Pernah beli soalnya. Nah, tapi kalau ditanya solusi Dokter Binsar apa? Saya cuma bilang kita bisa perbaiki dengan cara kita perbaiki kadar hormon estrogennya. Ya. Itu sudah terbukti. Jadi kita perbaiki, jadi gini, kalau ada hulu dan hilir itu kondisi akhir, kita hanya perbaiki dengan gel, memang bisa kita perbaiki, tapi nggak akan bisa jangka panjang atau tidak bermanfaat besar. Tapi yang pasti dari hulunya kita perbaiki. Apa yang kita perbaiki? Kadar hormon estrogennya. Tapi perlu kita pertimbangkan. Apa Mas Sabran, Mbak Ari? Adakah riwayat kanker payudara di Keluarganya. keluarganya? Gitu, Dok? Oh, itu pengaruh ya, Dok? Pengaruh, karena hormon estrogen kalau diperbaiki, takutnya hanya kanker payudara. Menginisiasi gen cancer yang sudah ada dalam genetik keluarga tersebut. Siapa tahu ya,
ibunya, neneknya, bibinya punya kanker payudara. Siapa tahu waktu hormon itu diperbaiki, menginisiasi, memunculkan. Itu aja. Tapi kalau yang lain enggak masalah. Penyakit lain nggak ada ya dok? Nggak ada masalah. Berarti bukan gel itu yang jadi efek samping Bukan. mengakibatkan kanker payudara, tidak ya dok iya. ya? Jadi perbaikan, kalau saya dikatakan apa yang harus kita kerjakan, perbaiki aja hormon estrogennya. Dan perbaiki libidonya. Ya ada obatnya toh gitu. Kalau gel itu berarti kayak semacam pelicin di kondom itu ya dok ya? Sama nggak? Ya hampir sama. Jadi gel itu namanya gel. Gel kan licin. Iya. Mana ada gel kasar, ya kan? Jadi dia pelicin di dalam dinding vagina, ya. Aman sebetulnya Mbak Ari. Cuman kalau Tidak saya mengatasi masalah ya dok? ya, cuman kalau saya bilang, kalau kita perbaiki dari hulunya, dari ujungnya, kenapa tidak? Betul. Sehingga kita bisa nanti penderita tersebut tidak usah memakai yang namanya gel. Gel, Nah, iya. gitu. Alamiah aja ya. Alami, betul. Berarti nggak harus setiap kali mau berhubungan pakai gel dulu gitu ya dok ya? Kalau misalnya kayak gitu gimana, Kalau dok? dia mau pakai silakan, Tetap aman dokter? aman. Tapi kalau mau lebih baik lagi, karena begini Mbak Ari, Pak pembaca Tribun Warta Kota, gel hanya berguna di mana Mbak Ari? Di vagina. Tapi kalau kita perbaiki kadar hormon estrogennya, perbaikannya di mana? Semuanya ya? Semuanya, tidak hanya di vagina, metabolisme tubuhnya, ototnya, memorinya, emosinya diperbaiki. Begitu. Oke, cukup Baik. saya Mbak Ari. Cukup ya. Baik, terima kasih dokter untuk Silakan. ulasannya. Silakan Liz. Baik. Kesimpulannya dok? Kita akan menyimpulkan hasrat seks pada wanita drop. Penyebabnya apa? Pada wanita pasca menopause pasti kadar hormon estrogen. Pada wanita sebelum menopause pasti ada problem sakit penyakit atau gangguan psikologi. Yang kedua, apakah selalu disertai oleh vagina kering? Pasti. Pasti. Dan yang berikut caranya bagaimana? Kalau banyak wanita pakai yang namanya gel, silahkan. Tapi kalau bisa diperbaiki dengan memperbaiki kadar estrogennya, itu lebih baik. Ya Mbak Arya, Mas Abran. Dan komunikasikan dengan pasangan. Segera lakukan pengobatan kalau kondisi vagina kering ini ditemui. Ya. Dan bila Bapak Ibu mau ingin tahu lebih lanjut, bertanya, silakan chat saya di 0813-8231-7586. Pasti saya jawab. Ya, mohon maaf hanya bisa chat ya. Tidak bisa telepon ya. Jangan telepon. Iya, jangan telepon ya. Jam 12 malam sekarang banyak yang telepon. Saking pengen solusinya ada. Saya praktek di Bogor, Depok dan di Jakarta Selatan ya, di Pondok Indah. Itu saja mungkin Mas Abran, Baik. Mbak Ari, kita bicara tentang hasrat seks pada wanita yang disertai vagina kering. Baik, terima kasih Dokter Binsa, dan untuk pemirsa, terutama sobat wanita dan perempuan yang merasa vaginanya udah mulai kering nih, silakan konsultasi aja langsung, lebih aman ya dok ya, daripada beli gel-gel luar yang aduh kok ngeri ya, atau pakai minyak-minyak yang nggak jelas gitu. Nggak ya, jelas, aduh, apalagi pakai ludah. Peruntukannya beda-beda sebenarnya dok ya. Beda. Baik, pemirsa terima kasih untuk menyimak acara kita pada malam hari ini, dan kembali lagi minggu depan dengan tema yang berbeda dan menarik. Terima kasih Dokter Binsa. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.